hadir berkumpul di halaman SMP kita tercinta ini. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hari ini Pak Nur tidak akan sendiri, tapi akan ditemani oleh salah seorang siswi, dan Pak Nur akan ngobrol-ngobrol ya. Karena pada intinya yang namanya apel pagi ini selain melatih kedisiplinan juga menumbuhkan inspirasi bagi kita semuanya. Langsung saja saya panggilkan Aziza. Oke Aziza, gimana kabarnya hari ini? Dilepas dulu maskernya, karena ngomong pakai masker itu kurang pede kayaknya ya. Nah kalau begini kan kurang, kalau seperti ini kan pede ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini aku baik banget. Oke, sudah sarapan? Sudah dong pastinya, karena kalau sekolah itu harus sarapan ya, biar belajarku tuh makin fokus. Iya, kamu merasa cantik gak hari ini? Enggak sih Pak, tapi saya tetap merasa percaya diri. Oke, ini kita akan ngobrol-ngobrol apa ini? Kamu akan berbagi inspirasi tentang apa ini, Jen? Nah, pertama-tama aku tuh mau berbagi cerita tentang pengalamanku dari awal yang aku pendiam sampai aku bisa berdiri di sini sekarang. Dan aku juga berharap bisa memberi inspirasi bagi teman-teman yang di sini yang masih belum berani perform atau speak up. Oke, jadi kamu akan bercerita bagaimana kamu dari seorang pendiam atau pendiam banget? Pendiam banget. Dan sekarang sudah bisa atau sudah berani tampil di sini ya? Iya. Oke, dengarkan tuh bagi para pendiam ya. Pendiam itu bukan selamanya diem, tetapi pendiam itu di saat-saat tertentu, gitu saya mungkin ya. Iya. Kalau waktunya ngomong gitu kan ya. Oke, saya langsung aja ya. Ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jadi namaku Aziza Naila, biasa dipanggil Aziza. Di sini aku mau bercerita tentang pengalamanku dulu yang aku pendiam banget sampai bisa berdiri di sini sekarang. Oke. Pertama-tama dulu aku tuh waktu masih di SD atau TK atau dan sebagainya, itu aku dulu pendiam banget. Kenapa kok pendiam banget? Ya karena aku dulu tuh belum pintar memilih kata-kata yang tepat ya untuk mengutarakan perasaan, dan takutnya aku tuh apa yang aku kata-katakan itu salah di pandangan orang lain, dan itu tuh jadi membuat apa ya, kayak frustasi gitu loh. Takutnya tuh pikiran orang tuh jadi negatif terhadapku gitu. Nah, pemalunya itu ya karena aku tuh kalau diliatin orang banyak banget, dan mereka kayak memperhatikan aku berbicara atau memperhatikan aku melakukan sesuatu, itu tuh kayak aku langsung kayak grogi banget. Soalnya kayak takutnya melakukan suatu kesalahan atau mungkin ada yang pandangannya negatif ke aku kayak gitu. Nah, terus gimana sih caranya kok bisa sampai berdiri di sini itu aku bisa bicara dengan sepercaya diri ini tuh karena semenjak aku masuk SMP Mugari. Nah, aku masuk SMP Mugari tuh nggak langsung jos bisa public speaking gitu ya. Tentunya tuh pasti banyak dong prosesnya. Nah, prosesnya gimana nih? Oke. Pertama-tama aku masuk ke SMP Mugari ini, guru-gurunya itu benar-benar pintar, cara mengajarnya itu benar-benar pintar banget. Jadi aku merasa nyaman dan aku juga bisa fokus ke cara belajarnya. Nah, terus aku mulai masuk presenter itu salah satunya. Presenter tuh benar-benar berpengaruh banyak banget ke aku. Nah, apalagi nih ya, IPM. Kenapa kok IPM? Karena IPM itu kan organisasi ya, banyak orang, kamu bakal dikelilingi banyak orang, dan tentunya pasti banyak acara ya kalau di IPM itu. Nah, itu benar-benar sangat membantu karena aku public speakingku itu benar-benar dilatih di tempat ini tuh di SMP Mugaru. Presenter sangat
latihan itu dari awal sampai segini itu aku tuh belajar public speaking, habis itu aku juga bisa baca berita sekarang, terus aku juga bisa foto. Nah, public speaking itu ya harus asik, tenang, dan harus lantang. Jadi biar di pandangan orang-orang itu, oh anak ini sudah full prepare dan anak ini sudah berpengalaman public speakingnya gitu. Nah, kalau di foto itu kan posenya harus menarik ya. Dan kalau kita senyum itu senyumnya harus benar-benar memancarkan auranya. Jadi orang yang melihat foto kita tuh mereka juga bisa tersenyum. Nah, oke, jadi kata-kata motivasiku buat anak-anak di sini yang mungkin masih pendiam ya, masih belum berani speak up atau perform. Buat kalian yang merasa masih belum berani, kalian nggak sendiri karena orang-orang yang sudah berdiri di sini itu prosesnya banyak dan mereka itu benar-benar prepare-nya itu banyak banget, harus prepare. Nah, tapi bukan berarti anak-anak yang bisa public speaking itu harus pintar. Bukan berarti anak yang pintar public speaking itu langsung pintar akademik, dan bukan berarti anak-anak yang pintar akademik bisa juga public speaking. Mungkin masih belum terlalu kelihatan aja. Dan saya sangat yakin kalian itu pintar dalam bidangnya sendiri-sendiri. Nah, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi disampaikan bahwa awalnya itu kan pendiam banget dan sekarang alhamdulillah sudah tampil di sini, sudah tidak sebenarnya malu nggak sih sekarang ini? Grogi banget Pak, saya sebenarnya gemeter ini. Grogi, masih grogi? Iya Pak, masih grogi banget. Oke, dan kalau kalian lihat statusnya Pak Nur dan banyak gambar-gambar foto di Instagram presenter Mugar Official, itu pasti ada beberapa anak itu yang memang banyak menghiasi foto-fotonya itu ya, termasuk Aziza ini banyak sekali. Ini di HP-nya Pak Nur ini isinya ikut 95% itu foto-fotonya anak presenter. Kenapa kok seperti itu? Karena Pak Nur ini pengen totalitas begitu loh. Jadi mengajarkan sesuatu itu yang totalitas. Kalau mau gitu loh ya. Syaratnya cuma mau aja. Nah, ketika difoto ya, kan banyak orang itu. Kalau difoto itu begini saja. Atau iki opo kan gitu. Kalau menurut kamu gimana sih? Foto itu asik gak sih? Nah, kalau fotonya tuh mau asik, kalian tuh harus berekspresi dengan tulus hati ya. Jangan moodnya lagi jelek tapi dipaksain senyum tuh jangan. Jadi kalian moodnya tuh harus rapi dan kalian tuh harus benar-benar tulus dari hati senyumnya. Ya, kemarin foto sama Diva. Ya, foto sama Diva. Gimana? Menurutmu Diva itu gimana? Kalau Diva sih menurut saya itu anaknya asik ya Pak. Terus juga senyumnya tuh benar-benar lebar. Jadi senyumnya tuh juga bisa memancarkan ke orang lain. Itu saya suka tentang Diva. Oke. Jadi begitu Rek. Tidak selamanya kalian yang diem, pendiam, terus selamanya nggak bisa bicara itu tidak seperti itu. Ketika kalian punya niat, oh saya tuh kepingin ya berani tampil di depan teman-teman di Mugaru ini, ya sudah latihan. Kuncinya latihan, begitu loh ya. Walaupun kalian itu bermimpi setinggi langit, pengen jadi ini, pengen jadi itu, difoto biar asik, tapi nggak latihan, Pak Nur jamin nggak akan bisa. Kuncinya itu hanya di latihan, ya. Jadi luar biasa, inspirasinya luar biasa aja. Ini ngomong-ngomong ya, dulu waktu Pak Nur video kan, katanya pernah kamu itu dikatakan sakit ya, karena tidak mau ngomong gitu ya, tidak mau ngomong sama sekali. Iya, pernah dikatakan sakit. Iya, bukan dikatakan sih Pak, kayak bukan dikatain, tapi kayak kayak ditanyakan, kira-kira ini Aziza ini ada penyakit apa kok sampai pendiam banget, terus kayak anaknya bener-bener kayak mungkin saya ada lemes-lemesnya gitu ya Pak, jadi dikira tambah dikira sakit
gitu Pak. Pernah dikirain sakit loh Rek. Karena apa? Jalannya mungkin Aisyah kan kalau ngono kan begitu kan. Beda kalau sahalam itu kalau berjalan tegang gitu ya. Dadanya tinggal ini. Beda dengan Aisyah. Mungkin ini anak ini sakit mungkin gitu ya. Dan ketika kamu sudah banyak video, sudah banyak karya ya, ada nggak yang melihat fotomu dan karya-karyamu itu, teman-teman yang terdahulu? Tentunya ada dong, karena aku tuh pengen menunjukkan ke teman-temanku kalau aku tuh karakterku tuh udah berbeda banget sama yang aku dulu gitu. Dan komentar mereka apa? Dan komentar mereka tuh, wah keren banget, kamu bener-bener beda banget ya sama yang dulu. Kebanyakan sih komennya kayak gitu Pak. Oh gitu. Iya, dan pastinya Aziza ini pengen menunjukkan ya, saya udah sakit, saya udah waras, kan gitu ya. Oke, dan ketika ini pemberitahuan untuk semuanya. Ketika Pak Nur yang membuat status video atau fotonya anak-anak, itu yang melihat itu bukan hanya orang Mugaru Rek. Karena kenalan Pak Nur itu banyak ya, dari sekolah-sekolah Sidoarjo itu pasti melihat 1 menit Pak Nur upload video atau upload foto, itu yang melihat itu Sidoarjo, minimal seperti itu. Ada yang dari Jakarta melihat juga, dari Makassar melihat juga. Bahkan itu bukan orang-orang yang biasa seperti Pak Nur ini, enggak. Ada anggota DPR komentari, kok muridmu ayu-ayu bro, gitu ya, kok ayu-ayu bro, ya jelas Mugaru ya. Kau nak sih ngelak Mugaru itu, ya, kecuali satu, Alam. Alam berarti ini asem. Jadi yang melihat itu seperti itu deh, ya. Jadi Pak Nur itu seneng majang foto, seneng majang video supaya dilihat orang-orang. Ini loh Mugaru, gitu loh ya. Karena Pak Mugaru itu is the best, gitu loh. Komentarnya mamamu ketika ada perubahan pada dirimu gimana? Mama saya itu benar-benar nggak nyangka sih Pak kalau saya benar-benar berubah sedrastis ini. Ya soalnya saya sendiri juga nggak nyangka Pak kalau saya bakal berubahnya itu benar-benar besar ya Pak daripada yang dulu. Dan mama saya juga bilang, Mama bangga sama kamu soalnya kamu bisa benar-benar sampai sejauh ini, itu udah keren banget itu. Oke, bahkan kalau Pak Nur boleh memperkirakan ya, kamu sekarang itu lebih aktif dari teman-temanmu yang dulu dianggap aktif, mungkin seperti itu, dan lebih banyak karya, gitu ya. Oke, kalau tadi kan mamamu, sekarang papamu, gimana tanggapannya? Nah, karena ayahku tuh kerjanya tuh jauh ya di luar kota, jadi ayah saya tuh cuma bisa nonton sampai bilang, wah, ayah ini udah kerja jauh, tapi kerja jauhnya tuh belum lama, tapi kok perubahannya udah gede banget ya, nggak kayak dulu, keren-keren adek gitu. Oke, ibu sudah, mama sudah, papa sudah, sekarang kakakmu gimana? Wah, kalau kakak saya sih jujur aja ya, kakak saya tuh biasa aja ya. Nah, terus kakak saya juga bilang, Aziza, kenapa sih kok kamu terus ya di video? Capek lihat mukamu terus di rumah, di sekolah, dimanapun tuh lihat mukamu kayak gitu. Jadi capek kakakmu? Pak Nur aja yang video kan capek lihat wajahmu ya. Oke, kalau ini kan dilihat ya di video ya, nanti akan masuk di YouTube-nya SMP Mugaru. Apa yang akan kamu sampaikan kepada mamamu, kepada papamu, kepada kakakmu, kepada semua orang yang telah mendukung kamu? Karena bisa jadi ya, perubahanmu ini adalah jawaban dari doa-doa mereka, begitu kan ya? Ya, apa yang akan kamu sampaikan? Oke. Buat orang-orang yang sudah support aku, terima kasih banyak atas supportnya. Supportnya tuh benar-benar berguna banget buat aku karena dikelilingi oleh banyak orang yang sangat menyemangati aku tuh, kayak rasanya tuh benar-benar nyaman banget. Terima kasih. Spesial untuk mamamu. Spesial untuk mama, terima kasih sudah mau menumbuhkan anak yang seperti ini, yang awalnya pendiam sampai bisa berdiri di sini. Itu semoga aku bisa buat mama lebih bangga lagi. Terima kasih mama. Oke, beri tepuk tangan dong, beri tepuk tangan dong. Oke, terima kasih Aziza. Iya, boleh duduk kembali.
Dan mungkin itu saja yang dapat Pak Nur sampaikan dan Pak Nur lakukan dengan Aziza ya. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kalian semuanya yang sekarang mungkin masih beranggapan saya ini pendiam, saya ini pemalu, sedang saya tidak akan bisa. Itu salah besar, karena Aziza sudah membuktikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.